Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? PSSI sedang mengupayakan untuk menambah amunisi di dalam skuad Garuda kita. Jadi ada 2 pemain naturalisasi sedang dibidik. Tetapi satu di antaranya, teman-teman, sedang diproses, sedang diurus, diupayakan. Saya melihat kemungkinan itu karena sekarang sudah bergeser, kami merucut itu ke Eropa. Jadi 2 nama ini teman-teman tuh di Eropa. Kemungkinan besar satu striker, satu gelandang. Fans Garuda tak tenang. PSSI tengah menyiapkan proyek besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Para pendukung mulai penasaran tentang 5 nama yang mungkin menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Benarkah Garuda akan memasuki era baru yang lebih bersinar? Jagat sepak bola nasional kembali memanas. Di saat seluruh perhatian tertuju pada persiapan timnas menjelang AFF, FIFA Asian Cup, hingga AFC 2027 dan kualifikasi 2030, apakah proyek besar timnas Indonesia berhasil membuat gempar Asia di masa yang akan datang? Simak berita selengkapnya. Dalam berita ini, suasana sepak bola Indonesia digambarkan sedang berada di titik paling menegangkan. Para pendukung Garuda terus membicarakan satu topik yang sama, bukan hasil pertandingan, bukan pula transfer pemain, melainkan sebuah proyek besar yang, dalam cerita ini, disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif di masa depan. Setiap hari, forum-forum supporter dipenuhi berbagai teori. Ada yang membayangkan akan hadir wajah-wajah baru. Ada yang memperkirakan akan muncul kejutan yang sama sekali tidak diprediksi. Ada pula yang percaya bahwa langkah besar tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui proses panjang yang penuh perencanaan. Semua itu hanyalah bagian dari cerita fiksi ini. Dalam kisah ini, para pendukung mulai menyusun daftar impian mereka sendiri. 5 nama yang mereka anggap cocok untuk memperkuat Garuda terus menjadi bahan diskusi. Namun tidak ada satupun yang digambarkan sebagai kepastian. Semuanya hanyalah harapan dan imajinasi para supporter tentang bagaimana tim nasional bisa menjadi lebih kuat pada masa mendatang. Sementara itu, dalam cerita ini, tim pelatih tetap digambarkan fokus membangun karakter tim. Mereka tidak mengejar sensasi, tetapi berusaha menciptakan persaingan yang sehat di setiap posisi. Filosofi yang dipegang sederhana, siapapun yang ingin mengenakan lambang Garuda harus membuktikan kualitasnya melalui kerja keras, disiplin, dan kemampuan bermain sebagai satu tim. Lalu pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi benak para pendukung. Akankah proyek besar dalam cerita ini benar-benar mengubah wajah Garuda? Siapa yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari perjalanan tersebut? Mungkinkah generasi baru akan lahir dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di level Asia? Ataukah semua ini hanyalah kisah yang hidup di tengah besarnya harapan para supporter? Dalam cerita ini, tidak ada jawaban yang pasti. Yang ada hanyalah mimpi, optimisme, dan keyakinan bahwa masa depan sepak bola Indonesia dapat dibangun melalui kerja keras, pembinaan yang berkelanjutan, dan persaingan yang sehat. Hingga bab berikutnya dimulai, para pendukung dalam kisah ini akan terus membayangkan bagaimana wajah baru Garuda suatu hari nanti. Dalam cerita ini, perhatian para pendukung kemudian tertuju pada 5 nama yang paling sering muncul dalam berbagai diskusi dan spekulasi. Bukan karena telah dipastikan akan bergabung, melainkan karena para supporter membayangkan bagaimana wajah baru Garuda apabila suatu hari mereka benar-benar menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui seluruh proses resmi yang berlaku. Nama pertama yang paling ramai diperbincangkan adalah Pascal Struijk. Dalam cerita ini, banyak pendukung membayangkan kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan dengan pengalaman dan kepemimpinannya. Sosoknya dianggap mampu membawa ketenangan ketika menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Nama kedua adalah Dean Zandbergen. Dalam kisah ini, para pendukung menggambarkannya sebagai penyerang yang memiliki naluri mencetak gol dan mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Banyak yang berandai-andai bagaimana daya gedor Garuda akan berkembang apabila ia suatu hari menjadi bagian dari skuad. Nama ketiga yang terus menjadi bahan pembicaraan adalah Laurin Ulrich. Dalam cerita ini, ia dibayangkan sebagai gelandang modern dengan visi permainan yang baik dan kemampuan mengatur tempo pertandingan. Para pendukung percaya pemain seperti ini dapat menambah variasi permainan di lini tengah. Kemudian muncul Reno Muns, yang dalam kisah ini digambarkan sebagai pemain serba bisa dengan etos kerja tinggi. Fleksibilitasnya membuat banyak supporter berimajinasi bahwa ia dapat menjadi salah satu kepingan penting dalam membangun kedalaman skuad. Nama kelima yang juga sering disebut dalam cerita ini adalah Gennaro Redewald. Para pendukung membayangkannya sebagai pemain dengan kecepatan dan kreativitas yang mampu memberi warna baru dalam skema menyerang. Kehadirannya, dalam cerita fiksi ini, diakini akan menambah persaingan yang sehat di lini depan. Namun semua itu masih sebatas bagian dari cerita dan harapan para pendukung. Hingga saat ini,
Dalam dunia nyata belum ada pengumuman resmi yang menyatakan kelima nama tersebut akan menjalani proses naturalisasi atau bergabung dengan timnas Indonesia. Justru ketidakpastian itulah yang membuat berbagai diskusi, teori, dan harapan terus hidup di kalangan para pecinta Garuda, sambil menunggu setiap perkembangan resmi yang mungkin muncul di masa mendatang. Namun, dalam cerita ini, pembahasan para pendukung tidak berhenti hanya pada 5 nama tersebut. Justru dari sinilah berbagai spekulasi mulai berkembang semakin luas. Di berbagai forum supporter, muncul keyakinan bahwa apabila suatu hari seluruh rencana jangka panjang itu benar-benar terwujud melalui proses resmi, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Bukan karena mengandalkan 1 atau 2 pemain, melainkan karena setiap posisi diisi oleh pemain-pemain yang memiliki kualitas dan persaingan sehat. Dalam kisah ini, para pendukung mulai membayangkan bagaimana wajah Garuda beberapa tahun ke depan. Mereka berandai-andai akan melihat lini belakang yang semakin kokoh, lini tengah yang mampu mengontrol jalannya pertandingan, hingga lini depan yang lebih tajam dalam memanfaatkan setiap peluang. Semua gambaran itu lahir dari optimisme para supporter, bukan dari informasi resmi. Lalu muncul pertanyaan yang semakin membuat cerita ini menarik. Bagaimana jika suatu hari kelima nama yang selama ini ramai dibicarakan benar-benar menjadi bagian dari proyek jangka panjang? Apakah kualitas timnas akan berubah secara signifikan? Apakah persaingan di dalam skuad akan semakin ketat? Akankah pemain-pemain yang sudah lebih dulu berada di tim mampu mempertahankan tempatnya? Ataukah justru akan lahir kombinasi baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya? Dalam cerita ini, John Hartman digambarkan sebagai pelatih yang tidak mudah puas. Para pendukung membayangkan bahwa ia selalu mencari cara agar tim terus berkembang, baik melalui peningkatan kualitas latihan, pembentukan karakter, maupun menciptakan kompetisi internal yang sehat. Filosofi yang digambarkan dalam kisah ini sederhana. Semakin ketat persaingan di dalam tim, semakin tinggi pula standar permainan yang dapat dicapai. Di sisi lain, para supporter dalam cerita ini juga percaya bahwa proyek besar tidak hanya bergantung pada siapa yang bergabung, tetapi juga pada bagaimana seluruh pemain mampu menyatu sebagai sebuah tim. Menurut mereka, kualitas individu memang penting, tetapi kekompakan, disiplin, dan semangat berjuang tetap menjadi fondasi utama apabila ingin bersaing di level Asia. Hingga akhir bab ini, semua masih menjadi bagian dari imajinasi para pendukung. Tidak ada kepastian, tidak ada pengumuman resmi, hanya berbagai harapan yang terus tumbuh seiring berkembangnya cerita. Dan justru karena belum ada jawaban pasti, para pendukung dalam kisah ini terus menantikan bab berikutnya, berharap suatu hari Garuda benar-benar mampu tampil lebih kuat dan lebih kompetitif di panggung internasional. Dalam cerita ini, para pendukung kemudian mulai melihat bahwa proyek besar tersebut tidak hanya dibayangkan untuk menghadapi satu turnamen. Mereka berandai-andai bahwa seluruh langkah yang sedang dipersiapkan merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang. Menurut imajinasi para supporter dalam kisah ini, setiap agenda memiliki peran yang berbeda. AFF 2026 menjadi panggung untuk membangun kekompakan tim, AFC Asian Cup 2027 menjadi kesempatan mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan terbaik Asia. Sementara perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 dibayangkan sebagai target jangka panjang yang ingin dikejar secara bertahap. Dalam dunia cerita ini, para pendukung percaya bahwa tim besar tidak lahir hanya dari satu keputusan atau satu turnamen. Mereka membayangkan sebuah proses yang panjang, di mana setiap pemain, setiap sesi latihan, dan setiap pertandingan menjadi bagian dari fondasi yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Bagi mereka, proyek tersebut bukan sekadar tentang menambah kualitas individu, tetapi juga membangun identitas permainan yang konsisten dan budaya kompetitif di dalam tim. Lalu berbagai pertanyaan kembali memenuhi diskusi para supporter dalam cerita ini. Mampukah generasi baru Garuda berkembang sesuai harapan? Bisakah perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman menghasilkan tim yang lebih matang? Apakah filosofi permainan yang sedang dibangun akan mampu bertahan dalam jangka panjang? Dan ketika tantangan yang lebih besar datang di level Asia, apakah Garuda versi kisah ini sudah siap menjawabnya? Dalam cerita ini, John Hartman digambarkan terus menekankan bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Ia dikisahkan ingin membangun sebuah tim yang mampu berkembang secara berkelanjutan, di mana setiap turnamen menjadi batu loncatan menuju target berikutnya. Para pendukung pun membayangkan bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari satu trofi, tetapi dari kemampuan tim menjaga konsistensi, memperkuat kedalaman skuad, dan terus meningkatkan kualitas permainan dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, seluruh proyek dalam cerita ini dipandang sebagai perjalanan panjang, bukan garis akhir. Para pendukung membayangkan bahwa apabila fondasi itu terus diperkuat, Garuda suatu hari dapat tampil lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan kuat di kawasan Asia. Dan meskipun semua ini rumor, semangat yang digambarkan di dalamnya mencerminkan harapan banyak pecinta sepak bola. Melihat timnas Indonesia terus berkembang melalui proses yang matang, kompetitif, dan berorientasi pada masa depan. Namun, dalam cerita ini,
para pendukung percaya bahwa proyek besar tersebut belum mencapai babak puncaknya. Justru mereka membayangkan bahwa seluruh persiapan yang sedang dirancang merupakan investasi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia. Menurut berbagai spekulasi yang berkembang dalam kisah ini, setiap langkah dipersiapkan secara bertahap, dimulai dari pembentukan skuad yang solid, memperkuat kedalaman pemain di setiap posisi, hingga menciptakan filosofi permainan yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Dalam imajinasi para supporter, AFF 2026 digambarkan sebagai laboratorium besar untuk menguji fondasi tim. Di turnamen itulah para pemain diharapkan menemukan chemistry, memahami pola permainan, dan membangun mental juara. Setelah fondasi dianggap cukup kuat, perjalanan dalam cerita ini berlanjut menuju AFC Asian Cup 2027, yang dibayangkan sebagai panggung untuk mengukur sejauh mana perkembangan Garuda saat menghadapi kekuatan-kekuatan terbaik di Asia. Dan apabila seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai harapan dalam kisah ini, maka fokus berikutnya diarahkan kepada target yang jauh lebih besar, yaitu membangun tim yang siap bersaing pada kualifikasi Piala Dunia 2030. Di berbagai forum pendukung dalam cerita ini, optimisme mulai tumbuh semakin besar. Mereka membayangkan bahwa proyek tersebut bukan hanya tentang mendatangkan pemain berkualitas, tetapi juga membangun budaya kompetitif di dalam tim. Tidak ada lagi pemain yang merasa posisinya aman. Setiap latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Siapa yang tampil konsisten akan mendapatkan kepercayaan, sementara yang lengah harus siap bersaing kembali. Menurut para pendukung dalam cerita ini, persaingan seperti itulah yang akan mendorong kualitas timnas terus meningkat. Lalu berbagai pertanyaan kembali memenuhi diskusi para supporter. Benarkah proyek besar ini akan mengubah wajah Garuda? Mungkinkah generasi baru yang sedang dibayangkan mampu membawa Indonesia bersaing lebih jauh di level Asia? Apakah perpaduan pemain muda, pemain berpengalaman, dan siapapun yang nantinya bergabung melalui jalur resmi akan melahirkan skuad yang lebih matang? Ataukah semua ini hanyalah harapan besar yang hidup di tengah tingginya antusiasme para pendukung? Dalam cerita ini, John Hertman digambarkan terus menanamkan satu filosofi kepada seluruh pemain, bahwa lambang Garuda lebih besar daripada siapapun yang mengenakannya. Para pendukung membayangkan bahwa setiap pemain dituntut untuk memiliki mental pantang menyerah, disiplin tinggi, serta kesiapan menjalankan berbagai skema permainan. Tujuannya bukan hanya memenangkan satu pertandingan, tetapi membangun identitas tim yang mampu berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, salah satu fokus utama dalam cerita ini adalah memperkuat kedalaman skuad di setiap lini. Para pendukung membayangkan bahwa setiap posisi akan memiliki lebih dari satu pemain dengan kualitas yang seimbang, sehingga tim mampu menjaga performa meski menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Mereka percaya, tim yang ingin bersaing di level Asia bahkan dunia tidak cukup hanya memiliki 11 pemain terbaik, tetapi membutuhkan 20 hingga 30 pemain yang siap tampil kapan saja tanpa mengurangi kualitas permainan. Rumor lain dalam kisah ini juga menyebut bahwa tim pelatih digambarkan tengah membangun identitas permainan yang lebih modern. Bukan hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga penguasaan bola, transisi yang cepat, organisasi pertahanan yang rapi, serta kemampuan menekan lawan sejak menit pertama. Dalam imajinasi para pendukung, perubahan seperti itulah yang suatu hari nanti akan membuat Garuda semakin percaya diri menghadapi tim-tim kuat di Asia. Lalu muncul pertanyaan yang semakin membuat para pendukung penasaran. Benarkah proyek besar ini akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia? Mampukah fondasi yang sedang dibangun melahirkan generasi emas yang mampu menjaga konsistensi selama bertahun-tahun? Akankah para pemain muda berkembang bersama pemain-pemain berpengalaman hingga menciptakan persaingan yang sehat di setiap posisi? Dan jika seluruh proses dalam cerita ini berjalan sesuai harapan, mungkinkah Garuda suatu hari mampu tampil sebagai salah satu kekuatan yang selalu diperhitungkan di kawasan Asia? Dalam cerita ini, para pendukung tidak hanya membayangkan kemenangan di satu turnamen. Mereka membayangkan sebuah perjalanan panjang, di mana setiap pertandingan menjadi batu loncatan menuju target berikutnya. AFF 2026 dipandang sebagai awal pembentukan karakter, AFC Asian Cup 2027 sebagai panggung pembuktian, sementara perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi simbol dari mimpi besar yang ingin terus dikejar melalui proses yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dalam kisah ini, proyek besar tersebut bukan digambarkan sebagai jalan pintas menuju kesuksesan. Sebaliknya, ia dipandang sebagai proses panjang yang membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan perkembangan yang konsisten dari waktu ke waktu. Hingga ada perkembangan resmi di dunia nyata, seluruh rangkaian cerita ini tetap berada dalam ranah rumor, yang mencerminkan besarnya harapan para pendukung untuk melihat timnas Indonesia terus berkembang di masa depan. Kini, dalam cerita ini, perhatian para pendukung kembali tertuju pada satu pertanyaan besar yang terus menghiasi berbagai diskusi. Jika proyek jangka panjang tersebut benar-benar berkembang sesuai harapan, akan seperti apa wajah timnas Indonesia beberapa tahun mendatang?
Para supporter membayangkan sebuah tim yang tidak hanya dihuni oleh pemain-pemain berkualitas, tetapi juga memiliki identitas permainan yang jelas, mental bertanding yang kuat, dan kedalaman skuad yang mampu bersaing menghadapi siapapun. Rumor dalam cerita ini pun semakin berkembang. Konon, proses regenerasi disebut-sebut menjadi salah satu prioritas utama. Bukan sekadar menghadirkan wajah baru, tetapi membangun kesinambungan antar generasi agar setiap pemain muda memiliki kesempatan berkembang bersama pemain yang lebih berpengalaman. Para pendukung membayangkan bahwa fondasi seperti inilah yang akan membuat Garuda tetap kompetitif dari satu turnamen ke turnamen berikutnya. Di sisi lain, para supporter dalam cerita ini juga meyakini bahwa persaingan internal akan menjadi kunci utama peningkatan kualitas tim. Mereka membayangkan setiap pemusatan latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Tidak ada pemain yang merasa posisinya aman. Setiap sesi latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap pertandingan uji coba menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Dalam imajinasi para pendukung, budaya kompetitif seperti itu akan mendorong seluruh pemain terus berkembang dan meningkatkan standar permainan tim. Lalu berbagai pertanyaan kembali bermunculan. Akankah proyek besar dalam cerita ini mampu melahirkan generasi yang lebih kuat? Bisakah fondasi yang sedang dibangun menghasilkan tim yang tampil konsisten di berbagai ajang internasional? Mungkinkah Indonesia suatu hari mampu bersaing lebih percaya diri ketika menghadapi tim-tim terbaik Asia? Ataukah semua harapan itu masih membutuhkan perjalanan yang jauh lebih panjang? Dalam cerita ini, para pendukung percaya bahwa perubahan besar tidak diukur hanya dari hasil satu pertandingan. Mereka membayangkan keberhasilan sebagai akumulasi dari proses yang panjang, mulai dari pembinaan pemain, peningkatan kualitas latihan, hingga terciptanya persaingan sehat di dalam skuad. Setiap langkah kecil dianggap sebagai bagian dari perjalanan menuju mimpi yang lebih besar. Pada akhirnya, kisah ini menggambarkan optimisme para pendukung yang berharap timnas Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Selama proses pembinaan berjalan dengan baik, setiap turnamen menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dan meskipun seluruh rangkaian cerita ini masih berada dalam ranah rumor dan imajinasi para supporter, harapan untuk melihat Garuda tampil semakin kompetitif di masa depan tetap menjadi semangat yang terus hidup di hati para pendukung. Namun, dalam cerita ini, justru disitulah babak yang paling menegangkan dimulai. Semakin deras rumor beredar, semakin besar pula rasa penasaran para pendukung. Mereka mulai membayangkan bahwa proyek besar tersebut bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah peta jalan yang sedang disusun sedikit demi sedikit untuk membangun masa depan Garuda. Belum ada kepastian, belum ada pengumuman resmi. Tetapi dalam kisah ini, setiap perkembangan sekecil apapun langsung menjadi bahan diskusi yang membakar semangat para supporter. Konon, para pendukung percaya bahwa perubahan besar tidak akan datang melalui satu keputusan, melainkan melalui puluhan keputusan kecil yang saling melengkapi. Mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas latihan, memperkuat kedalaman skuad, hingga menciptakan persaingan sehat di setiap posisi. Dalam imajinasi mereka, semua langkah itu perlahan menyatu menjadi sebuah fondasi yang kokoh. Fondasi yang suatu hari nanti diharapkan mampu membawa Garuda bersaing dengan tim-tim terbaik di Asia. Lalu suasana dalam cerita ini semakin memanas. Berbagai pertanyaan terus bergema di kalangan para pendukung. Benarkah proyek yang selama ini hanya menjadi rumor perlahan mulai menemukan bentuknya? Mungkinkah generasi yang sedang dipersiapkan akan menjadi generasi yang mampu mengubah arah perjalanan sepak bola Indonesia? Apakah HFF 2026 benar-benar hanya awal dari perjalanan panjang menuju tantangan yang lebih besar? Dan jika semua itu benar-benar terwujud melalui proses yang sah, akankah publik suatu hari nanti mengenang periode ini sebagai titik awal perubahan? Dalam kisah ini, para pendukung tidak hanya menunggu hasil pertandingan berikutnya. Mereka menunggu lahirnya sebuah identitas baru. Mereka membayangkan Garuda yang bermain dengan disiplin, percaya diri, dan mampu bersaing hingga peluit akhir melawan lawan manapun. Mereka berharap setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda memahami bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah kemenangan, tetapi juga kepercayaan jutaan pendukung yang selalu mengikuti setiap langkah tim. Semakin jauh cerita ini berjalan, semakin besar pula harapan yang tumbuh. Para supporter membayangkan bahwa apabila fondasi tersebut terus diperkuat dari tahun ke tahun, Indonesia suatu hari dapat memasuki setiap turnamen dengan keyakinan yang berbeda. Bukan lagi sekadar berharap membuat kejutan, tetapi datang dengan persiapan yang matang, skuad yang kompetitif, dan keyakinan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan kepada siapapun. Dan hingga seluruh teka-teki dalam cerita ini terjawab, satu hal tetap sama, rumor akan terus berkembang, harapan akan terus menyala, dan mimpi tentang masa depan Garuda akan terus hidup di hati para pendukung.